kurikulum, terus kepala sekolah. Kalaupun ada dukungan masih parsial, sehingga tidak bisa optimal menghasilkan siswa yang punya kemampuan belajar sepanjang hayat. Nah, maka kehadiran ibu dan bapak di sini itu digunakan sebagai pemantik hari ini ya. Bagaimana peran ibu bapak yang hadir di sini itu bisa membantu mendukung apa yang harus dikerjakan oleh BK. Tapi sebagai guru BK, ibu bapak juga harus memposisikan ini bagaimana biar ada kolaborasi mapel kurikulum kepala sekolah. Gimana? Dari ilustrasi ini bisa ditangkap? Bisa ya? Nah, berikutnya begini. Kalau sebagai kepala sekolah, kepala sekolah, saat ini ada yang harus dikerjakan, namanya adalah program kerja sekolah berbasis data. Ya, ada yang baka yang lain, bukan kur, nggak apa-apa. Baka yang lain ada selain kurikulum, ibu boleh ke sini. Ya, maju ke sini. Ada program kerja kepala sekolah berbasis data. Ibu ke sini. Berbasis data ini, gitu ya, yang saat ini dikenal dengan rapot pendidikan. Oke, saya tambah. Berarti rapot pendidikan itu harusnya dasarnya kepala sekolah. Ya, tetapi jarang kepala sekolah itu yang paham ini. Ya, karena apa? Rapot pendidikan itu kaitannya dengan literasinya yang kaitannya dengan numerasi, tabel-tabel. Belum tentu setiap orang itu mampu membaca tabel. Karena belum mampu membaca tabel, data yang tampak rumit itu tidak bisa dimaknai. Karena tidak bisa dimaknai, pikiran kepala sekolah ini tidak mengacu ke sini. Sedangkan pemerintah melihatnya dari ini. Jadi terjadi ketidaksinkronan antara pikiran kepala sekolah dengan keinginan kementerian, gitu ya. Nah, rapot pendidikan ini saya pinjam Pak. Bapak sedang ibu pinjam. Bapak sedang mau video nggak apa-apa. Nanti video dikasihkan saja Pak ya. Dan ibu di sini aja. Ada ke sana. Ya, gitu ya. Pemerintah itu tadi itu. Gila. Rapot pendidikan ya, rapot pendidikan itu oleh pemerintah digunakan sebagai dasar mencapai cita-cita sekolah. Berarti cita-cita sekolah ini dasarnya rapot pendidikan, gitu ya. Rapot pendidikan harusnya masuk ke kepala sekolah semua, begitu. Terus kok kepala sekolah ini sudah paham rapot pendidikan untuk mencapai ke sana, maka programnya kepala sekolah itu disebarkan ke, ganti yang di sini aja ya, ibu berdiri. Waka kurikulum, ibu waka kesiswaan, ibu waka sarana, ibu waka humas, ibu TU. Saya tangkap? Ya, berarti programnya TU, programnya humas, sarpras, siswa, kurikulum harusnya semuanya berasal dari kepala sekolah. Tapi ini sendiri-sendiri, sono yo sendiri, sono sendiri, sono sendiri. Akhirnya sekolahnya itu jadi, ya jadinya berarti sudah bukan by design. Itu yang terjadi saat ini, gitu ya. Lalu masih ada lagi ini tadi, sekian ini ibu berdiri. Nah, saya ulang dari kepala sekolah ya, kurikulum, kesiswaan, humas, sarana, TU, ini koordinator BK. Ya, berarti koordinator BK kok dirunut gitu ya. Harus asalnya dari mana? Kepala sekolah. Kepala sekolah dasarnya apa? Rapot pendidikan untuk apa? Cita-cita sekolah. Ya, berarti harusnya kegiatan hari ini harus hadir kepala sekolah, wakar, dan BK.
Begitu. Kalau tidak, yang di sana kan rentetannya panjang tadi dah. Ini sendiri tidak bisa mengcover yang ada di sekian banyak ini. Akhirnya tadi tidak tampak, tapi berdampak. Ya, bisa dilengkap ya, oke ya. Nah, sudah, kok sudah sekarang kita berbicaranya ke koordinator BK. Nah, kalau sudah koordinator BK, teman-temannya koordinator itu kadang tidak ada. Karena apa? Jumlah guru BK kurang. Ya toh? Ini masukkan ke dinas. Betul sekali. Masuk ke dinas karena rumitnya seperti ini pekerjaan BK. Makanya BK itu akhirnya tidak sempat ngapain-ngapain, gitu ya. Karena tidak sempat ngapain-ngapain, tidak bisa bekerja fokus, akhirnya malah nggak bekerja apa-apa. Ya udah terjadi. Nah, kok sudah terjadi seperti ini, tidak bekerja apa-apa, itulah sumber permasalahan. BK dipandang sebelah mata oleh teman yang tidak BK karena seakan-akan tidak bekerja. Oh ya, ya yang mengenal banget ya. Jadi ilmu ini setahun, tapi cukup ilustrasi ini, ibu bapak harus sekarang menumbuhkan empati. Yang perlu kita tumbuhkan adalah kepedulian, ya. Karena panjangnya ini tadi, kunci utamanya ada di sini. Kepala sekolah. Kok kepala sekolah tidak bisa merangkai seperti ini, semuanya ini buyar. Jalan sendiri-sendiri, BK-nya tenggelam. Jadi tidak ada karya apa-apa akhirnya. Mau tidak mau, ini yang harus dipersalahkan. Ya, kepala sekolah. Karena apa? Kepala sekolah itu ditugasi manajerial. Harus mengatur ini semua. Gitu ya. Jadi hari ini bukan berarti saya membela BK ya. Tetapi ini realita. Realitanya semacam ini. Ibu bapak bisa cek background saya ini apa? Nah, saya SMA sampai S3 saya biologi. Tapi kok saya bisa menjiwai? Karena saya pelaku juga kan gitu ya. Artinya bahwa ilmu BK itu bisa dipelajari asalkan terpanggil ya. Ya, keterpanggilan itu akan berbeda. Ibu bapak cek narasumber yang bisa menjelaskan begini nggak ada mungkin ya. Nah, karena apa? Terpanggil keguruannya tadi. Jadi kok sudah ibu bapak terpanggil jadi guru, ilmu apa saja itu bisa didalami. Seperti ini tadi. Oke ya. Jadi nanti kita akan mempraktekkan itu begini. Ini yang kita praktekkan. Ini dipraktekkan karena apa? Dari sekian panjang tadi, dasarnya itu di sini. Layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individu, layanan responsif, terus layanan dukungan sistem. Untuk apa tadi Mas ingat? Pribadi, sosial, belajar, karir. Untuk di sini ya belajar sepanjang hayat supaya sono bener apa ini? Supaya cita-cita sekolah itu tercapai, gitu ya. Nah, kalau sudah ibu bapak punya gambaran demikian, coba dipikirkan gini, apakah program BK dengan ilustrasi ini perlu berbasis data? Perlu dan kok begitu, kalau perlu berbasis data, mana yang jadi acuan? Rapor pendidikan. Maka sebelum menyusun namanya program layanan BK, guru BK wajib tahu ini semua, yaitu capaian rapor pendidikan. Itu ya, belum capek kan ya? Jangan duduk dulu ya. Nah, oke ya, rapor pendidikan. Sekarang kita bicara rapor pendidikan, gitu ya. Saya mengilustrasikan begini. Di rapor pendidikan itu representasi dari 8 standar nasional pendidikan. Saya cek gitu ya. Ngeceknya dari sini ya.
Bapak berdiri yang di sini. Ini standar kompetensi lulusan. Ya, SKL ya. Ini berdiri standar isi. Oke ya. Ini berdiri standar proses. Ini berdiri standar penilaian. Ya. Udah ya. 4 ini namanya standar utama. Ya, inilah yang berkaitan dengan pembelajaran. Oke, lalu di sini standar teknik. Ya, di sini standar sarpras. Ini standar pembiayaan, ibu berdiri standar pengelolaan. 4 ini namanya standar pendukung. Kira-kira pendukung apa? Pendukung utama. Bisa ditangkap? Bisa ya? Nah, ini dikaitkan lagi sekarang dengan rapor pendidikan. Ini saya tarik ke sini. Ini dikaitkan sekarang dengan rapor pendidikan. Di rapor pendidikan SKL ini literasi, numerasi, karakter. Ya, berarti yang namanya SKL yang diharapkan pemerintah sekarang adalah anak literat, anak memiliki numerasi, anak berkarakter baik. Ini SKL. Ya. Lalu yang di sini tadi apa? Standar isi, proses, penilaian. Ini namanya proses, yaitu kualitas pembelajaran yang selanjutnya ada di PMM. Nah, Ibu Bapak mengisi PMM? Ya. Udah. Jadi ini tadi itu masuknya ke rapor pendidikan, kodenya itu D1. Itulah yang dipilih Ibu Bapak guru di PMM. Ya, entah guru BK, entah tidak, kok guru BK memilihnya mata pelajarannya lain gitu. Karena BK bukan mata pelajaran. Lalu yang di sini tadi teknik. Teknik ini kok di rapor pendidikan itu kodenya C. C itu adalah tenaga kependidikan. Lalu 1, 2, 3 sampai kepada pembiayaan, pengelolaan sarpras itu di rapor pendidikan itu kodenya di E. Berarti di rapor pendidikan ini ada A, C, D, E. Yang B pilihnya dinas pendidikan. Gimana bisa dikatakan? Kok begitu? 8 standar ini sekarang tercermin ke rapor pendidikan. Ini harus tercermin ke kepala sekolah, gitu ya. Karena kepala sekolah menyebar program ke koordinator BK, maka koordinator BK harus mengacu ke rapor pendidikan. Inilah kalau di rapat di guru BK namanya need assessment. Assessment awal yaitu bisa didapat dari rapor pendidikan. Saya ulang, Ibu Bapak kalau masih ingat, A1 itu apa? Di rapor pendidikan? Udah saya tahu ya udah. A1 itu literasi. A2 itu numerasi. A3 itu karakter. Inilah yang A3 akan diangkat oleh koordinator BK, guru BK dijadikan dasar menyusun program layanan BK. Bisa ditahan? Bisa ya? Oke. Nah, berdiri dulu di situ. Sekarang fokus ke A3 ya. A3 itu begini. Ibu berdiri. Ibu berdiri. A3 ya. Ini iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Terus ibu berdiri kebinekaan global. Berdiri kemandirian. Berdiri apa? Gotong royong. Berdiri mandiri. Berdiri penerapan kritis. Berdiri kreatif. Itulah selanjutnya yang dikenal dengan P5 atau P3? Ya, harusnya P3, profil pelajar Pancasila. Kalau P5 itu proyeknya, gitu ya.
profil pelajar Pancasila. Nah, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai kepada bernalar kritis, itu di dalamnya. Kalau yang iman takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, ini namanya dimensi. Berarti profil pelajar Pancasila P3 itu ada berapa dimensi? 6 ya. 6 ini di dalamnya ada elemen sub-elemen. Berdiri ibu elemen, ibu sub-elemen. Nanti perambah sini ya. Ya, elemen sub-elemen. Kalau begitu programnya BK baiknya mengacu ke yang mana? Dari sekian cerita tadi ngacu yang mana? P3 khususnya elemen dan sub-elemen dari P3 itu. Gimana? Maka koordinator BK, tadi mana koordinator BK? Jadi ya, koordinator BK ini harusnya kerjasama dengan koordinator P5. Ya, syukur-syukur koordinator BK itu ditugasi oleh kepala sekolah menjadi koordinator P5. Kenapa? Karena layanan masih ingat tadi di sini. Dasar peminatan perencanaan individu, responsif dan dukungan sistem itu dasarnya adalah elemen sub-elemen tadi. Gitu ya, elemen sub-elemen itulah yang dipakai sebagai dasar menyusun program layanan BK. Mana? Sudah punya gambaran yang bisa melekat di pikiran Ibu Bapak? Bisa ya? Nah, nanti kita akan coba sekarang yang layanan dasar. Layanan dasar. Yang layanan dasar diperbesar Mbak Yuli. Yang layanan dasar itu ya, yang lagi sebelah kirinya tadi kalau tidak salah. Yang penjelasannya masih di bawah lagi. Ini layanan dasar. Sorry, biar berdiri sama saya ya. Layanan dasarnya kan di sini. Ini kan tadi di layanan dasar. Poin-poin pentingnya itu seperti itu. Ada yang sifatnya itu preventif, ada yang sifatnya kuratif. Baiknya preventif apa kuratif? Preventif. Maka BK jangan digunakan sebagai bengkel memperbaiki anak bermasalah. Ya, jadikan layanan itu sebagai preventif. Tapi karena rumitnya ini tadi, mungkin BK-nya jadi tidak sempat tadi. Di samping perbandingan ya. BK itu kan 150 sampai dengan 200 ya. Untuk memberikan layanan. Tapi ada yang di atas itu, tapi guru BK-nya hanya itu. Akhirnya tadi saking bingungnya, wes tidak terjawab apa tidak kelihatan. Ya, itu ya. Jadi ini nanti kita akan bekerja, gitu ya, memastikan 4 layanan ini itu Ibu Bapak bisa menerapkan di pelatihan ini. Caranya adalah Ibu Bapak siapa yang sudah membaca panduan BK? Ya sudah. Mana ini? Ibu sudah. Yang BK pasti sudah. Berarti yang belum ngacung ini antara ya dan tidak, tapi sungkan malu gitu ya. Baik, tidak apa-apa. Nanti kita akan berbagi di dalam pekerjaan di kelompok. Nanti kursi mejanya itu boleh ditata, mau kerja di karpet juga boleh. Nanti kita akan coba 4 layanan dasar ini. Kok 4 layanan dasar? 4 model layanan dasar peminatan sampai dengan dukungan sistem. Ini kita padukan dengan programnya yang ada di panduan itu seperti apa, terus kita modifikasi. Tujuannya apa? Supaya sesuai dengan Kalimantan Tengah. Gimana? Oke? Bisa ya? Tepuk tangan untuk yang berdiri ya.